Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa ja'al niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan, kemudahan, rasa syukur yang Allah berikan kepada kita saat ini, nikmat sehat. Allah berikan kita waktu kosong sehingga kita bisa menghadiri acara rutinitas kita yang insya Allah setiap ahad kedua ba'dal asar di masjid kita Al-Qasasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senang hadir majelis taklim, untuk rindu menghadiri acara seperti ini, sehingga kelak kita di akhirat akan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW di majelis taklim langsung bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini perlu diingat kepada semuanya, bahwasanya Al-Fakir pernah mendengarkan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling istiqomah, yang paling sering, paling banyak duduk di majelis taklimnya Nabi Muhammad di dunia. Sehingga Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau kita berusaha istiqomah hadir majelis taklim Nabi Muhammad di dunia, insya Allah Nabi Muhammad tidak akan lupa kepada kita di akhirat. Bayangkan dalam salah satu hadis Nabi pernah menyampaikan, kalau ada umatku yang bersolawat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku untuk aku menjawab daripada solawat hambaku. Jadi sungguhnya setiap kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu Nabi akan membalas. Cuma mungkin karena banyaknya kita punya dosa, banyaknya kita punya maksiat, banyaknya mungkin kita punya halangan-halangan, sehingga akhirnya kita tidak mendengarkan apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Nabi akan menjawab. Setiap kita bersolawat kepada Nabi, Nabi akan menjawabnya. Itu bersolawat yang cuma dengan lisan. Lalu bayangkan bagaimana kalau kita hadir majelis taklim Nabi Muhammad, bukan cuma lidah tapi semua anggota tubuh kita hadir, maka tentu lebih besar lagi Nabi Muhammad akan ingat dan menyebut nama kita. Kenapa di zaman dulu ada namanya Habib Ahmad bin Umar bin Semit, yang beliau itu sudah pernah Al-Fakir ceritakan di majelis ini.
Bagaimana beliau sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau kerjaannya, kegiatannya, tugasnya itu mengajak orang kepada kebaikan, mendapat makom yang sangat luar biasa. Dan kita pun yang hadir ke tempat ini, maka kita pun hakikatnya ingin menyebarkan daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ingat, di luar sana ada sebagian orang yang ingin hadir ke majelis taklim, hadir ke acara-acara kemuliaan seperti ini, biasanya melihat dulu daripada jumlah orangnya. Makanya Al-Faqir selalu menghimbau buat rombongan-rombongan kemuliaan. Setiap ibu, setiap bapak di desanya masing-masing, di tempatnya masing-masing buat rombongan kemuliaan. Rombongan angkot paling berapa sih? Bolak-balik mungkin 5.000, 10.000, tapi ingat, dengan datang ke tempat ini pahala luar biasa Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Dan bayangkan, ini kita bukan sendiri, tapi kita menjadi juru dakwah di situ. Jadi dakwah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, Habib Ahmad bin Umar bin Samit, itu tidak mesti kita harus jadi seorang ustadz, kiai, ulama, mesantren, enggak. Ternyata dengan kita mengajak orang kepada kebaikan, itu pun termasuk dalam kategori dakwah. Jadi jangan putus asa, ustadz saya bukan kiai, saya nggak pernah pesantren, tapi kita bisa menduduki makomnya kiai, makomnya ustadz, makomnya pendakwah, makomnya penceramah dengan mengajak orang kepada kebaikan, dan itulah tugasnya para pendakwah. Jadi tolong jangan disalahfahamkan. Jadi yang namanya dakwah itu tidak mesti harus seperti Al-Faqir naik mimbar berceramah, menyampaikan ayat Quran, hadis-hadis Nabi, perkataan ulama, baca kitabnya para aslafun saleh. Tidak seperti itu saja. Ternyata dengan kita mengajak orang kepada kebaikan, itu pun dinamakan yang namanya dakwah. Makanya ayo mulai saat ini bercita-cita, ya Allah, mudah-mudahan bulan depan saya bisa mengajak orang-orang yang ada di desa saya. Ternyata ibu bapak waktu ngajak gak ada yang respon, sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Sampai Nabi kata, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, dan Allah akan memberikan pahala tergantung niatnya, bukan besar banyaknya amal yang kita lakukan, niatnya kita. Makanya dalam kitab Risalatul Mu'awana, dalam bab niat, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, satu pekerjaan kalau dibarengi dengan 10 niat, maka Allah akan berikan bukan satu pahala daripada pekerjaan ini, tapi 10 niat daripada pekerjaan tersebut. Jadi walaupun cuma satu, contoh kita hadir majelis taklim, ini kan ibadah satu, tapi tatkala di majelis taklim ini kita hadirkan 10 niat, Allah tidak beri pahala karena majelis taklim ini, bukan, tapi karena niat yang 10 ini. Dan setiap 10 ini, kata Habib Haddad, diberikan pahala tam, sempurna. Sempurna. Jadi bukan karena satu ini, tapi karena niat yang 10 ini. Sedangkan kata Nabi, pahala paling sedikit dibalas oleh Allah 10, dan bisa dilipat gandakannya menjadi 700 kali lipat, bahkan sampai ila adafin katsira, sampai lipat ganda yang banyak yang tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi juru dakwah. Makanya saya selalu mengajak juga yang punya HP, yang punya grup WA, yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya Twitter, yang punya media sosial, jadikan HP kita, media sosial kita sebagai ladang pahala. Gimana caranya Ustaz Habib? Pasang status yang baik. Ajakan hadir ke majelis taklim, info-info kebaikan, share ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Ternyata cuma kita diam di rumah, kita pasang status di HP kita, ini pahalanya dikatakan update 24 jam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma status. Makanya jangan pakai status yang aneh-aneh. Ada orang status curhat, banyak kan? Apalagi yang ibu-ibu, awas. Saya sudah berusaha untuk tampil sempurna di hadapan suami, tapi suami tidak pernah menyentuh saya. Jangan curhat sama Allah. Habis sholat aja langsung pergi kemana-mana. Tapi kalau sudah di WA curhatnya, naudzubillah min dzalik. Yang laki-laki, padahal saya ini berbuat kebaikan itu tidak pengen dipuji, malah saya dibilang menjilat orang. Gak usah curhat. Maka mulai saat ini ayo kita bareng-bareng jadi juru dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan memaksimalkan HP kita, media sosial kita sebagai ladang pahala. Baik, sebelum kita masuk kepada kajian rutin kita membaca kitab Risalatul Mudzakarah, ada 2 poin yang ingin Al-Faqir bahas terlebih dahulu.
Yang pertama saat ini masalah Valentine Day. Sekarang tanggal 14 Februari ya. Sebenarnya pembahasan ini pasti setiap tahun dibahas. Setiap tahun dibahas. Valentine Day, Natal, akhir tahun Masehi, akhir tahunnya orang kafir. Sudah jelas hukum-hukumnya, dalilnya para ulama sudah menjelaskan panjang lebar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum, kata Nabi, akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Artinya kalau kita meramaikan kegiatannya orang kafir, syiar-syiarnya orang-orang kafir, orang fasik, maka di hari kiamat Nabi jamin kita akan dikumpulkan bersama mereka. Allah sudah firmankan, wa may yu'addim syairallaha fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengangkat syiar-syiar Allah, itulah yang namanya ketakwaan yang sungguhnya. Artinya mahum mukhalafahnya, kita nggak boleh mengangkat syiarnya orang kafir di luar Islam, nggak boleh. Cuma itu sudah jelas, sering dibahas. Cuma yang pingin Al-Faqir tekankan pada kesempatan kali ini, mari mulai saat ini kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Kenapa anak kita sampai mengikuti artis, pemain bola, kegiatan daripada orang-orang kafir di luar Islam, orang fasik? Kenapa? Karena anak kita, pemuda-pemudi kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk membahas siapa itu Nabi Muhammad, kecintaan Nabi Muhammad. Tidak ada, karena nggak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana ini keturunan kita, anak kita, generasi kita akan kenal sayang dengan Nabi Muhammad, sedangkan mereka tidak mengenali sosok Nabi Muhammad. Oleh karenanya, mari para orang tua mulai saat ini tanamkan dalam diri kita semuanya, anak saya ini amanah dari Allah. Anak saya ini tanggung jawab kelak di hari kiamat. Kalau sampai anak saya lebih mengenal kepada Valentine Day, lebih mengenal kepada tahun barunya orang kafir, lebih mengenal kepada kegiatan orang-orang kafir, maka hati-hati, mungkin anak kita masuk neraka dan kita ditarik oleh anak kita sendiri ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Faqir mengajak kepada semua para santri atau para ustadz yang punya ilmu agama, punya majelis, punya pesantren, ayo setiap kita berceramah, setiap kita mengajar, khususnya yang sifatnya umum seperti saat ini, mari kita kenalkan Nabi kita Muhammad kepada semua para yang hadir di tempat kita. Kemudian kita beritahu bahayanya umat ini, generasi ini, orang ini kalau sudah tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Setiap acara rutinan mingguan kita jelaskan. Setiap ada yang punya acara bulanan dijelaskan. Sehingga umat ini ternyata makin lama, makin tahun, makin kenal dengan Nabi Muhammad. Sehingga nggak ada waktu Valentine Day. Sekarang kenapa kok pemuda-pemudi kita lebih kenal Valentine Day daripada Nabi Muhammad? Kenapa orang-orang lebih meramaikan tahun baru Masehi, orang kafir, daripada tahun barunya umat Islam, tahun baru Hijriah? Kenapa acara orang fasik, orang kafir lebih ramai daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW? Daripada sebentar lagi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak mengenalkan umat ini, generasi ini, pemuda-pemudi ini, anak-anak kita ini dengan Nabi Muhammad. Sehingga para orang tua yang saat ini punya anak, mari biasakan sebelum tidur, kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. 1 menit saja. Tapi istiqomah, setiap mau tidur 1 menit. Nah, kita ini punya Nabi, namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh cinta nak sama kita. Saking cintanya Nabi tuh nggak rela kalau umatnya masuk neraka. Selesai nak, tidur ya. Tidur. Besok ceritakan lagi yang lain. Durasi 1 menit aja. Ahli psikologi mengatakan bahwasanya paling mudah mengingatkan, memberikan arahan kepada anak kecil, khususnya di usia 3 sampai 9 tahun itu, tatkala mereka mau tidur. Paling gampang dan nggak usah lama-lama. 1 menit aja, tapi setiap malam kita ingatkan, setiap malam. Nak Nabi Muhammad, nak Nabi Muhammad. Sesekali nak sahabat Nabi Muhammad seperti ini cintanya sama Nabi Muhammad. Biar anak kita mulai meniru. Oh ternyata sahabat Nabi Muhammad cintanya kayak gini. Oh berarti saya harus seperti sahabat Nabi Muhammad. Kenalkan sahabat Abu Bakar Siddiq, kenalkan sahabat Umar bin Khattab, kenalkan sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang perempuan kenalkan Sayyidatuna Asma, kenalkan juga perempuan-perempuan solehah di zaman Nabi, istri-istri Nabi. Sehingga nggak ada itu anak kita lebih kenal pemain bola daripada sahabat Nabi Muhammad. Anak-anak perempuan kita lebih mengenal artis daripada istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi. Tidak ada. Sehingga kecintaan ini harus kita kenalkan dengan mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan istri-istrinya. Sehingga kalau kita sudah mengenalkan, baru setelah itu kita masuk kepada bagaimana mereka punya rasa malu. Malu dong
Masa umat Nabi Muhammad jarang salawat sama Nabi Muhammad? Malu dong saya sebagai perempuan, masa suka ngupload wajah di media sosial daripada mengupload tentang Nabi Muhammad. Tanamkan rasa malu. Apa? Jadi mulai saat ini, ayo para orang tua, kenalkan selalu anak kita dengan Nabi Muhammad. Kalau mengadakan acara no Valentine Day, tidak Valentine Day, itu acaranya setahun sekali. Tapi belum kita mengadakan acara itu, mereka sudah kena virusnya. Mau bilang apa? Sampai ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana cara mencegahnya? Ya mulai sekarang ini, kenalkan anak kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Yang perempuan kenalkan dengan perempuan-perempuan soleh di zaman Nabi, isi-isi Nabi, Sayyidah Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, kemudian daripada anak-anak Nabi, Sayyidatuna Fatimah, semua kenalkan. Sehingga sekali lagi tidak ada waktu mereka untuk kenal para artis pemain bola orang kafir. Yang mereka kenal adalah Nabi Muhammad, yang mereka kenal adalah istri-istri Nabi Muhammad, perempuan-perempuan solehat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk, sekarang kita berada di bulan Rajab. Kalau tidak salah tanggal 2 ya, 3. Tanggal 2 ya. Sedikit membahas bulan Rajab tentang permasalahan yang sering terjadi dan ditanyakan. Yang pertama, Habib, amalan apa saja sih yang dianjurkan di bulan Rajab? Pertama, ingat kaidahnya. Kalau sudah ingat kaidahnya, tinggal disamakan dengan contoh-contoh yang lainnya. Kaidahnya seperti ini. Segala sesuatu yang dianjurkan dilakukan di luar bulan Rajab, sekali lagi, segala sesuatu yang dianjurkan dilakukan di luar bulan Rajab, masuk bulan Rajab sangat lebih dianjurkan lagi. Itu kaidahnya. Apa? Jadi segala sesuatu yang dianjurkan di luar bulan Rajab, masuk bulan Rajab sangat lebih dianjurkan lagi. Jadi ada yang bertanya, Habib, kalau puasa di bulan Rajab bagaimana? Ya tinggal kembalikan kaidah tadi. Puasa dianjurkan tidak di luar bulan Rajab? Dianjurkan enggak puasa di luar bulan Rajab? Puasa Daud, Senin, Kemis, Ayam Albid, dianjurkan enggak? Dianjurkan. Kalau masuk bulan Rajab, kaidahnya tadi apa? Lebih sangat dianjurkan lagi. Puasa di luar bulan Rajab dianjurkan. Kalau masuk bulan Rajab, lebih sangat dianjurkan lagi. Zikir di luar bulan Rajab dianjurkan enggak? Dianjurkan. Kalau masuk bulan Rajab, lebih sangat dianjurkan lagi. Itu kaidahnya. Sehingga amalan apa saja boleh. Yang penting ibadah. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya ada 4 bulan, yang 4 bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah firmankan minha arba'atun hurum. Inna iddata syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di hadapan Allah itu ada 12. Dan di antara 12 ini ada yang Allah spesialkan namanya minha arba'atun hurum, yaitu 4 bulan hurum, 4 bulan yang haram. Apa arti hurum? Hurum ini sangat dispesialkan oleh Allah. Ada 2 pendapat para ulama yang mengatakan hurum di sini. Yang pertama adalah di zaman dahulu, di zaman orang-orang kafir Quraisy, itu kalau sudah masuk 4 bulan hurum ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 berbarengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 terpisah jauh, namanya Rajab. Itu kalau sudah masuk 4 bulan ini, orang kafir nggak mau perang. Mereka kalau istilah sekarang nih, senggol bacok. Ada nggak istilah gitu? Senggol bacok. Dulu kayak gitu, merasa diganggu, merasa dihina, perang langsung. Tapi kalau mereka masuk 4 bulan hurum ini, mereka nggak mau perang. Saking mereka luar biasa memuliakan daripada bulan hurum. Ini orang kafir. Masa orang Islam tidak bisa memuliakan 4 bulan hurum ini? Yang kedua, mengatakan dinamakan bulan hurum itu kenapa? Karena di bulan-bulan tersebut sangat dianjurkan kita lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat lebih dianjurkan lagi kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Makanya dinamakan bulan hurum, bulan yang haram. Sehingga sangat kita dianjurkan untuk melakukan ibadah. Ingat kaidahnya tadi ya, segala sesuatu yang dianjurkan
dilakukan di luar bulan Rajab, masuk bulan Rajab sangat lebih dianjurkan lagi. Sehingga zikir apa saja boleh. Mungkin ada yang dapat zikir ini, baca semua. Boleh. Nggak jadi masalah karena zikir dianjurkan. Apalagi masuk bulan Rajab, bahkan bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi orang yang melakukan ibadah di bulan Rajab itu sangat lebih akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, dosa pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul kita harus memuliakan bulan Rajab dengan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah puasa. Kalau kita sudah tahu kaidahnya tadi, kita nggak bakal bingung. Ada yang nanya, boleh nggak puasa di bulan Rajab? Kembalikan kaidah tadi, boleh. Kenapa? Karena di bulan Rajab sangat kita lebih dianjurkan untuk beribadah. Tapi ingat, ada dua kubu ekstrim yang berkaitan tentang masalah berpuasa di bulan Rajab. Dua kubu ekstrim. Kubu ekstrim yang pertama adalah dia yang sangat menganjurkan sampai membawa hadis-hadis palsu. Puasa bagus bulan Rajab, tapi dia menghadirkan hadis-hadis palsu, maudhu. Kalau dalam ilmu mustalah hadisnya itu namanya hadis maudhu, hadis yang palsu. Bukan dari Nabi, karangan manusia. Makanya sering kadang beredar banyak kan, orang yang puasa tanggal 1 di bulan Rajab dia akan mendapatkan pahala 70 tahun ibadah. Kalau dia 3 hari berturut-turut dapat 700 tahun kalau tidak salah itu. Itu semua tidak ada hadis yang menjelaskan pahala puasa per hari, itu tidak ada. Tapi kita kembali kepada kaidah tadi, bahwasanya segala sesuatu yang dianjurkan di luar bulan Rajab lebih sangat dianjurkan lagi dilakukan di bulan Rajab, dan tidak ada ibadah yang pahalanya besar melainkan beribadah di 4 bulan hurum tersebut. Lalu bagaimana Ustaz? Ya puasa aja, tidak sambil pusing. Kubu ekstrim yang kedua, dia melarang orang berpuasa di bulan Rajab. Dilarang, nggak boleh. Kamu mengkhususkan orang puasa di bulan Rajab. Dari mana tahu mengkhususkan? Anda suudon jangan-jangan sama orang yang puasa. Orang puasa kok dibilang mengkhususkan? Emang sudah tahu hatinya orang ini? Saya bicara akal-akalan dulu aja. Kamu nggak boleh mengkhususkan puasa bulan Rajab lah. Anda emang tahu hati saya? Saya mengkhususkan puasa bulan Rajab. Saya puasa ini karena saya ingin memuliakan bulan Rajab. Apakah salah memuliakan satu bulan yang Allah muliakan kita untuk perintah untuk ibadah, kemudian saya memuliakan dengan ibadah? Maka tidak salah. Yang salah siapa? Ya mulut Anda itu. Sudah suudon, kemudian melarang orang untuk ibadah. Yang dilarang itu orang yang maksiat di bulan Rajab itu loh. Orang yang main gaple, orang yang berjudi, minuman keras, perzinaan, nyari nomor di kuburan, togel atau macam-macamnya, ngadu ayam. Itu yang dimarahin, itu yang harus diingatkan. Orang malah puasa, suatu ibadah kok dilarang. Ini dua kubu ekstrim. Ya, jadi intinya kita yang tengah-tengah saja. Puasa tapi tidak mengatasnamakan setiap puasa dapat pahala yang besar. Pokoknya pahala itu urusan sama Allah. Pokoknya saya berkewajiban, mewajibkan diri saya, harus saya selalu untuk beramal soleh, apalagi di 4 bulan hurum tersebut. Jelas ya? Jadi sok silakan yang puasa. Cuma memang ada sebagian madhab di luar madhab Imam Syafi'i, Al-Bagir lupa kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abu Hanifah mengatakan kalau bisa yang puasa Rajab jangan full 30 hari, dikasih bolong sehari atau dua hari, karena keluar daripada khilafnya para ulama itu jauh lebih baik. Ya, Bapak Ibu yang puasa silakan, bagus. Tapi tolong kalau bisa jangan sempurna. Dan jangan lupa di bulan Syaban puasa lagi. Sampai Nabi mengingatkan, bulan Syaban itu diapit dengan 2 bulan yang istimewa, Rajab dan Syaban, sehingga banyak umatku lupa untuk beribadah di bulan Syaban. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain mengatakan bahwasanya tidak pernah Nabi berpuasa sebanyak Nabi berpuasa di bulan Syaban. Malah bulan Syaban yang luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai Rajab gaspol, kalau bahasa orang gaspol, puasa. Bulan Syaban transi di terminal, nggak puasa dia. Kenapa nggak puasa? Udah tancap gas, bensinnya habis nih bulan Syaban, istirahat dulu. Ntar bulan Ramadan tancap gas lagi. Ya, Ramadan wajib puasanya. Malah harusnya bulan Syaban kita memperbanyak kenapa? Persiapan menyambut bulan
Ramadan biar nggak kaget. Coba tanya sama orang yang jarang main bola, tiba-tiba disuruh main bola nggak pakai pemanasan, ayo bisa pingsan di lapangan itu. Pemain bola yang sudah kelas dunia sebelum main bola apa yang mereka lakukan? Pemanasan dulu, lari-lari, tendang-tendang bola. Itu sudah kelas dunia. Mau main bola pemanasan dulu. Apalagi kita mau memuliakan bulan Ramadan. Sehingga bulan Rajab yuk pemanasan, bulan Sya'ban lebih pemanasan lagi, sehingga masuk bulan Ramadan kita tinggal memanen daripada semua pahala. Karena Nabi pernah berdoa dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kata para ulama, doa ini itu ada sir, ada rahasianya. Apa rahasia doa ini? Ya Allah, bagaimana dengar? Ulama kita mengatakan orang yang memuliakan bulan Rajab dengan ibadah kebaikan, maka orang tersebut akan bisa memuliakan bulan Sya'ban. Faham maksudnya? Jadi siapa orang yang bulan Rajab ini dia memuliakan dengan ibadah, sedekah, dengan silaturahmi, salat berjamaah, semua ibadah kebaikan dilakukan di bulan Rajab, maka Allah akan bantu dia untuk memuliakan ibadah maksimal di bulan Sya'ban. Dan orang kalau dia memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban, Allah akan bantu dia. Allah yang bantu, dia akan bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Makanya mulai saat ini, ayo kita memperbanyak ibadah apapun itu. Nah, kalau dikit yang sering Al-Fakir baca di pondok pesantren Darul Qadawah Bangil Pasuruan di Dalwa, itu habis salat fardu sangat dianjurkan kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya dibaca habis sholat fardu sebanyak 70 kali. Ini kita di Dalwa sampai sekarang. Dan di beberapa kitab pun dijelaskan seperti itu. Rabbighfirli, ya Allah aku meminta kepadamu pengampunan. Warhamni, aku meminta kepadamu kasih sayang. Sudah diampuni kami ya Allah, berikan kami kasih sayang. Watub alayya, dan ampuni semua dosaku. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu sangat dianjurkan dibaca di bulan Rajab sebanyak 70 kali habis salat fardu saja. Baik ya? Nah, baik. Ustaz Habib, kami ada yang perempuan kemarin haid di bulan Ramadan sehingga sampai bulan Rajab belum mengqadha puasa, ini gimana Habib? Boleh nggak saya gabung dengan puasa wajib, yaitu puasa qadha? Menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah itu diperbolehkan, tinggal tidak usah niat puasa sunnah, tidak usah. Jadi kita niatnya pokoknya cuma mengqadha. Pokoknya kita sudah ingin melakukan daripada puasa sunnah. Cuma kita punya utang puasa fardu, maka cukup kita niatnya puasa qadha. Otomatis juga kata para ulama dapat pahala puasa sunnah. Ya. Jadi nggak usah ragu yang mau qadha, dan jangan sampai masuk Ramadan yang akan datang ini. Karena kata para ulama, kalau ada orang nggak puasa di bulan Ramadan sampai masuk Ramadan yang akan datang, karena tidak ada udzur, tidak ada sakit, tidak ada hamil, tidak ada menyusui, tidak ada udzur saja, sengaja kelalaian atau karena kebodohannya, maka di samping dia wajib mengqadha plus bayar fidyah. Jadi satu puasa qadha plus bayar fidyah. Fidyahnya 6,7 ons beras atau dibulatkan 7 ons beras. Diberikan kepada fakir miskin. Baik. Sekarang kita masuk kepada kajian kitab kita Risalatul Mudzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif al-imam kutubil irsyad wa ghathi libat wal bilad al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa sibilayati wa akhlaqi fid dharain amin ila qal. Faslun ba. Sekarang kita membahas tentang definisi hidup kita di dunia dan apa itu hakikat ikhlas. Ini satu bab. Jadi kita ini hidup di dunia ini mau ngapain sih sebetulnya? Allah dengan kita di muka bumi ini ada tujuannya enggak? Ini dibahas. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtu", tidaklah aku menciptakan. Artinya Allah menciptakan siapa? Al-jinna wal insa, jin dan manusia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Artinya Allah menciptakan kita ini yang manusia sekarang ini ada tujuannya, yaitu ibadah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman kepadaku. Jadi ayat ini menegaskan semua orang ini adalah hambanya Allah. Mau itu yang Islam, mau itu yang kafir, mau itu yang munafik, itu hamba Allah. Sehingga Allah tetap menekankan alladzina amanu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Inna ardiya, sungguhnya bumiku ini wasi'atun, luas. Fa iyaya fa'budun, tapi ingat, engkau harus selalu beribadah kepadaku. Di dalam dua ayat ini Allah menegaskan kepada kita, apapun aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, tidak boleh lupa untuk beribadah kepada Allah. Ini inti ayat ini. Jadi ibu kerja di toko, jangan sampai gara-gara kerja di toko harus melepas kerudungnya. Hati-hati. Bapak kerja di pabrik, jangan sampai gara-gara kerja di pabrik sampai meninggalkan sholat Jumat. Jadi apapun aktivitas kita, tetap ibadah nomor satu. Allah tidak larang kita mencari dunia, ya Allah larang kita cinta kepada dunia. Karena dengan cinta kepada dunia sampai lupa kepada akhirat. Artinya apapun keadaan yang akan kita alami, tidak boleh melupakan kewajiban kepada Allah. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Dan Allah sudah janjikan orang-orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggal larangannya, Allah jamin kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Baik di hadapan Allah, bukan baik di hadapan manusia. Kita terkadang lebih senang mencari baik di pandangan manusia, baik di mata manusia, tapi kita hina di hadapan Allah. Mau apa? Anggap kita berburu kebaikan di mata manusia, pengen mencari menjadi orang yang dicintai oleh manusia, itu 60-70 tahun. Setelah itu kita meninggal dunia, mana itu yang namanya nama baik, ketenaran terkenal, mana? Seorang presiden yang menjabat 5 tahun, atau anggap dia dua periode 10 tahun, setelah dia turun dari jabatannya, mana kepresidennya? Tidak ada. Seorang menteri, gubernur, bupati, wali kota, enggak. Kalau sudah meninggal dunia, aja selesai. Tapi tatkala orang itu biasa, dia tidak punya titel, dia tidak punya ilmu, dia orang biasa, tapi dia ahli ibadah, Allah muliakan dia di dunia sampai di akhirat, termasuk di mata manusia. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau ada, kita sering mendengar baik di televisi, di media sosial, media cetak, di koran, ada penggalian, pembuatan jalan tol, tiba-tiba waktu digali, ternyata ada jenazah di sana. Ternyata jenazahnya utuh. Setelah dicari tahu, ini bukan kiai katanya. Ini juga bukan orang yang nasabnya mulia, bukan. Ternyata dia cuma hamba Allah yang mengabdikan hidupnya untuk Allah dengan beribadah kepadanya. Kenapa? Dia di dunia menjaga hubungannya kepada Allah, menjaga anggota tubuhnya tidak bermaksiat kepada Allah. Waktu meninggal dunia, Allah yang menjaga tubuhnya. Di dunia dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia memuliakan Allah semasa hidupnya. Makanya kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah di akhirat, ingat muliakan Allah di dunia dengan taat kepada Allah. Meninggal saja ulat Allah haramkan untuk menggigit dirinya, apalagi api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita selalu mengingat visi misi hadirnya kita ke dunia ini untuk ibadah, insya Allah kita nggak bakal meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang saat ini meninggalkan sholat, kenapa? Karena dia lupa, saya hidup ini punya tujuan, yaitu untuk ibadah. Dan saya hidup ini ada finalnya. Setiap kita berjalan ada ujungnya.
Setiap kita punya tujuan, ada batas akhirnya. Apa itu? Kematian. Dan kalau sudah meninggal dunia, kembali ke siapa kita? Kembali kepada Allah. Dan orang yang akan dimuliakan oleh Allah adalah orang yang taat kepada Allah di dunia. Bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, culas dengan fatwanya, nah. Bukan seorang pejabat yang memiliki ketenaran, kemasyhuran tapi berbuat zalim dengan jabatannya, tidak. Fa'alaika ayyuhal mu'min, maka hendaknya kamu, kata Habib Haddad, wahai orang-orang mukmin, wafaqallah, mudah Allah memberikan kecocokan kepadamu, bitafarrugi li ibadati rabbika, untuk selalu bitafarrugi, meluangkan li ibadati, untuk beribadah kepada rabbika, Tuhanmu, biqat'i ma yaqtau anha minal qawati, dengan engkau membuang segala sesuatu yang bisa menghalangi kamu anha, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minal qawati, daripada halangan-halangan, wasarfi, dan memalingkan dirimu, mayasrafu anha, segala sesuatu yang bisa memalingkanmu dari ibadah. Artinya tidak fokus ibadah, malah fokus kepada yang lainnya, engkau hilangkan, minal sawarifi wal mawani'i, yaitu daripada segala sesuatu yang memalingkannya dan segala sesuatu yang menghalanginya. Artinya di sini, hidup kita di dunia jangan sampai kita melalaikan kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu boleh bekerja, silakan, nggak masalah. Yang penting sudah kita bahas ya, hukum seorang bekerja, hukum seorang wanita bekerja. Seorang perempuan bekerja di luar rumah, ini saya bahas yang di luar rumah, bukan yang di dalam rumah. Bekerja di luar rumah, itu hukumnya seperti hukum seorang perempuan yang keluar. Jadi hukum seorang perempuan bekerja itu hukumnya sama seperti seorang perempuan yang keluar dari rumah. Apa itu? Yang pertama, kalau dia belum nikah wajib izin sama orang tuanya. Nggak dikasih, jangan coba-coba keluar, termasuk seorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menikah, wajib izin dengan suaminya. Syarat yang selanjutnya, ini syaratnya harus terpenuhi semuanya. Yang kedua, untuk suatu kebaikan, bukan untuk suatu yang haram. Sudah dapat izin, tapi keluarnya untuk yang haram, tidak boleh. Harus untuk kebaikan. Yang ketiga, tidak ada fitnah di dalamnya. Tidak ada omongan orang, tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan kejelekan baik untuk dirinya atau keluarganya atau untuk suaminya. Sehingga tiga syarat ini terpenuhi, tidak menjadi masalah. Seorang perempuan bekerja di luar, silakan. Izin dapat. Untuk kebaikan, iya. Tidak ada fitnah, tidak ada fitnah. Artinya tidak sampai menjadikan dia juga untuk terhalangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah ada orang bertanya kepada Al-Faqir, "Beb, saya harus bekerja ke luar negeri. Untuk kepentingan saya punya keluarga. Karena saya sebagai tulang punggung keluarga. Tapi Habib, di tempat kerja saya sholatnya susah. Dipersulit sama majikan saya. Bahkan terkadang kita pun harus membuka aurat. Bahkan terkadang saya harus ngurusin seorang laki-laki yang bukan mahramnya saya. Bagaimana hukumnya? Ya haram. Uang yang saya dapat bagaimana, Beb? Ya selama kita bekerja yang halal, maka itu halal. Tapi ingat, yang sudah Al-Faqir sering tekankan di majelis ini, ada pekerjaan halal itu dua model. Ada yang halal berkah, ada yang halal nggak berkah. Ini nomor dua yang sering dilupakan. Ada halal berkah. Apa itu? Dia bekerja dengan yang halal dan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik berbuat dosa atau meninggalkan kewajiban. Ini halal plus berkah. Artinya uang yang dia dapat itu akan menjadikan dia makin dekat kepada Allah. Tapi yang kedua ini yang sering dilupakan. Dia bekerja halal, nggak menipu, nggak main riba, tidak mencuri, tapi di dalam dia melakukan pekerjaan halal ini dia bermaksiat kepada Allah. Seorang perempuan membuka auratnya, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, meninggalkan sholat, membuka daripada kerudungnya. Nah sehingga walaupun dia halal nggak berkah. Makanya saya pernah ada seorang TKW, saya lupa dari Taiwan apa dari nelfon hampir 1 jam kalau tidak salah, panjang lebar dia bahas. Intinya ya tadi, saya sebagai tulang punggung keluarga. Tapi Habib, boleh nggak sholatnya saya jamak? Anda perjalanan tidak? Enggak, Habib.
Saya menemani majikan saya. Apa itu, main judi atau mayong atau apa itu, orang-orang kafir itu. Sehingga saya nggak boleh, saya harus nemenin dia. Boleh enggak Beb kalau duhurnya saya jamak sama asar? Perjalanannya jauh enggak Beb, deket kok. Cuma nemenin main, saya punya majikan, hukumnya haram, enggak boleh. Tapi bagaimana Beb? Ya harus sholat. Dilarang, ya sudah tinggal pilih. Tapi akhirnya kita berikan tetap solusi. Dia tinggal pura-pura ke kamar mandi, kemudian sholat di kamar mandi. Beb, sholat di kamar mandi. Kan ada kencing di situ. Kan ada kotoran. Umumnya kamar mandi itu sudah disiram, sudah suci, kecuali kita mau sholat di kamar mandi ada kencing kelihatan warnanya itu kuning, hijau, apa itu. Ya najis, nggak sah sholatnya. Atau ada kotoran, ya jelas itu. Tapi kalau kita masuk kemudian tidak ada bau apa ini semuanya, karena umumnya orang di kamar mandi sudah disiram, nggak ada bau, sholat nggak apa-apa, cuma makruh. Dan tidak usah dikeraskan suaranya, walaupun itu di sholat yang jahar subuh, maghrib, isya, karena itu di tempat-tempat yang kotor. Tapi masa hidup lebih mengorbankan dunia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita ini sudah melenceng, bukan Abdullah, namanya Abdul Dunia, Abdul Ja, Abdul Duit, Abdul Fulus, Abdul Nukut, atau Abdul apa? Lalu bagaimana Habib? Niat. Kalau memang dipersulit, ini tekan kontrak saya yang terakhir. Tapi kalau orang lupa kepada poin pertama tadi, dia ini hidup di dunia ini adalah punya tujuan ya Allah hadirkan untuk beribadah, dia tetap akan lanjutkan kontraknya walaupun sulit sholat di sana. Kenapa? Lupa bahwasanya hidup dia itu bukan untuk mencari dunia, hidup dia untuk beribadah. Sehingga mencari dunia tidak boleh melalaikan akan ibadah. Nah, jadi hati-hati ya dalam mencari harta, uang, bukan cuma halal, tapi tolong perhatian keberkahannya. Makanya saya waktu itu ngobrol hampir sejam. Tapi Habib, saya setiap ngasih uang tuh banyak Habib, ke orang tua saya, ke adik-adik saya. Bahkan cerita, saya punya adik, punya kakak Habib sudah nikah, cuma karena dia orang yang nggak baik, sampai saya menanggung mereka. Ada 7 bersaudara Habib, saya yang menanggung semuanya. Setiap saya ngirim uang, selalu minta lagi. Bahkan saya sudah bekerja, kalau tidak salah 10 tahun atau 15 tahun dia di luar sana. Dari semenjak SMA kalau nggak salah, atau tamat SMA. Kenapa? Ya itu mungkin diantara faktornya halal, tapi ada pelanggaran, sehingga Allah cabut keberkahannya. Banyak yang dikirim, tapi tidak pernah cukup. Kenapa? Karena bekerja hanya sedang mencari halal, tapi tidak mementingkan keberkahan di dalamnya. Wa alam, ketahuilah, annal ibadata, sungguhnya ibadah tersebut latasihu, tidak akan sah, bidunil ilmi, tanpa didasari dengan ilmu. Jadi kalau kita sholat tanpa ilmunya nggak sah, kita wudhu tanpa ilmunya nggak sah. Kenapa? Karena kemungkinan besar kalau orang itu beribadah tidak dengan ilmu akan batal sholat. Contoh yang sering Al-Faqir sampaikan, ada orang berwudu, sholatnya itu 40 tahun tidak diterima oleh Allah, nggak sah. Apa sebabnya? Karena setiap dia berwudu, rambut yang ada di kepala tidak pernah dia basah, tidak pernah dia basuh, sehingga setelah membasuh tangan dia langsung ke kaki. Kenapa? Karena dia sangka membasuh rambut yang di kepala itu sunnah, bukan suatu rukun atau kewajiban. Lalu bagaimana nasib orang 40 tahun ini? Ya dikodok 40 tahun sholatnya itu. Ya, maka betul-betul harus belajar ilmu agama. Karena kita ini yang di saat sekarang ini beralasan di hari kiamat, ya Allah saya ibadahnya salah karena saya tidak tahu. Kan Nabi sudah mengingatkan kepada kami, orang yang tidak tahu tidak akan disiksa. Tapi sekarang ini nggak ada istilah nggak tahu. Kenapa? Karena ustadz kiai ulama banyak, cuma kita nggak mau belajar sama mereka. Kita datangnya pas Maulid, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah, acara nikahan, akekahan. Tapi ustadz kita punya rutinan mingguan di rumahnya nggak pernah datang, rutinan mingguan bulanan di masjid musola nggak pernah datang. Di hari kiamat kita beralasan saya nggak tahu, tidak akan Allah maafkan, tapi akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan semua para nabi, para rasul di hari kiamat akan Allah hadirkan mereka di sana. Tatkala umatnya beralasan kami tidak tahu ya Allah, kami tidak tahu, Allah hadirkan para nabi dan rasul dengan mengatakan aku sudah memberi tahu kepada kalian, sehingga umat ini tidak bisa berbicara apa-apa. Karena setiap nabi dan rasul datang sebagai basyiron wa nadhira,
Pemberi kabar gembira, yang taat kepada Allah, yang ngikutin aturan, yang ngikutin syariat akan dimasukkan ke surga. Wa nadhira, memberi kabar ancaman, kamu kalau nggak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti apa yang telah aku sampaikan, maka jangan salahkan, engkau akan disiksa kelak di hari kiamat. Sehingga tidak bisa beralasan. Oleh karenanya, mari selalu belajar ilmu agama. Wal ilmu wal ibadah, adapun ilmu dan ibadah la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Orang yang belajar ilmu agama, memiliki ilmu agama, wal ibadah, dan dia beribadah kepada Allah, punya ilmu ibadah lagi. Ini udah luar biasa. Ternyata tidak akan bermanfaat. Kata Habibul Haddad, orang punya ilmu, dia ahli ibadah, itu dua-duanya tidak akan bermanfaat. Kenapa? Illa ma'al ikhlas, kecuali dia beribadahnya semuanya ikhlas karena Allah. Makanya abadikan amal kita semuanya ikhlas karena Allah. Fa'alaika bihi, maka Habibul Haddad mengatakan, maka hendaknya kau perhatikan itu ikhlas. Jangan sampai kita ibadah cuma dapat capeknya saja, ibadah dapat letihnya saja, tapi di akhirat nggak ada pahala. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Fa'inal qutba, karena sungguhnya intisari alladhi alaihil madar, yaitu ikhlas sebagai puncaknya. Jadi ikhlas itu puncak daripada amal. Intisarinya amal kita ini ikhlas. Sehingga kita ibadah sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau tidak ikhlas di hari kiamat tidak bakal kelihatan. Makanya manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah mereka yang beribadah di dunia, tapi di hari kiamat dia tidak mendapatkan ibadahnya. Manusia yang rugi di hari kiamat adalah orang yang dia itu beramal soleh, tapi di hari kiamat dia tidak mendapatkan amal solehnya. Kenapa? Karena dia beribadah tidak ikhlas karena Allah. Wal aslu alladhi alaihi muawwal, dan dasar daripada semua kebaikan-kebaikan itu kembali kepada ikhlas. Jadi ikhlas yang harus sangat kita tekankan. Wa huwa kama qala Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Imam Abul Qasim Al-Qushairi, mudah Allah memberikan rahmat kasih sayang kepadanya, mendefinisikan ikhlas itu apa? Al-ikhlasu, ikhlas itu ifradul haqqi fi taati, yaitu mengesahkan Allah dalam ketaatan kepadanya, bil qasdi, dengan tujuan. Apa tujuannya? Wa huwa an taksida bi taatika at-taqarruba ila Allah duna syai'in akhar. Yang namanya tujuan, jadi kita beribadah karena Allah dengan tujuan. Tujuannya itu apa? Tidak ada yang tujuan yang dia gapai kecuali semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita gampangnya ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, titik. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Dalam kitab Risalatul Jami'ah, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Habibul Haddad, mengatakan al-ikhlasu al-amalu li ajlillah. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, titik. Tidak pakai koma. Melakukan sesuatu karena Allah, tidak karena yang lainnya. Bukan juga minta sanu li makhluk. Bukan orang berbuat kebaikan karena berpura-pura di hadapan manusia. Makanya kata sebagian ulama, tanda kalau kita pengen tahu amal kita ini ikhlas enggak atau riya, lihat. Kalau kita beribadah sendirian di masjid, di mushola, di rumah, itu kita biasa. Tapi kalau sudah ada orang yang datang kepada kita, kita makin berusaha semaksimal mungkin. Ini jangan-jangan ada benih-benih riya di dalam diri kita. Karena orang ikhlas beribadah di depan manusia, di hadapan manusia sama semuanya. Jadi kalau kita pengen lihat, ngukur ini, saya ini selama ini ibadahnya ikhlas enggak? Coba lihat. Apapun, bukan cuma sholat, apapun. Caranya bagaimana? Kalau di hadapan manusia sama di belakang manusia kita sama, maka insya Allah kita termasuk orang yang ikhlas. Nggak ada beda. Mau ada orang, nggak ada orang, dia seperti itu. Itu ikhlas yang luar biasa. Cuma perlu proses. Jadi mau manusia yang lihat saya ataupun tidak, ya gitu aja. Itu ikhlas, dan kita harus belajar seperti itu. Awiktisabi mahmadatan indanas, atau ada orang melakukan kebaikan itu iktisab, pengen mencari pujian dari manusia. Makanya ini juga evaluasi bagi kita. Kalau kita melakukan kebaikan gak dipuji, biasa. Tapi kalau sudah dipuji, makin dadanya makin agak naik dikit ini. Ini jangan-jangan ada benih-benih riya di antara kita. Gelar karpet, waktu belum ada orang, males. Kalau sudah ada orang, ada orang. Ini buat evaluasi bagi kita.
Au mahabbatan madhi minal khalqi, atau kita mencintai, senang dipuji oleh orang. Makanya jangan membiasakan muji orang. Sampai ulama kita itu menjelaskan hukum memuji orang itu boleh atau tidak. Memuji orang itu diperbolehkan kalau kita memuji dia makin semangat ibadahnya, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita memuji dia, orangnya makin riak, makin sombong, haram kita memuji dia. Jadi pujian kepada manusia dilihat ini orang kalau dipuji bagaimana. Kalau dipuji dia makin semangat, makin senang ibadahnya, puji sebagai penghargaan, doakan. Mudah-mudahan kamu makin istiqomah, makin ikhlas, doakan, bagus. Tapi kalau yang kita puji ini makin sombong, makin riak, lebih baik jangan, bahkan haram hukumnya. Kenapa? Karena kita menjadi sebab orang itu melakukan kejelekan. Au ma'na minal ma'ani siwat taqarrubi ilallah, atau daripada arti-arti selain mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak diperbolehkan. Nah sekarang gini, Ustaz, bagaimana kalau saya mau melakukan kebaikan, mau itu sholat, mau itu dzikir, mau itu sedekah, saya sudah berniat ikhlas karena Allah. Namanya manusia Ustaz, keluar rumah saya mau ke masjid, ke mushola, majelis taklim, mau bantu orang dengan harta saya, tiba-tiba ada orang nanya, Bu mau kemana Bu? Mau ke masjid. Mau apa? Mau sholat duhur berjamaah. Masya Allah, Ibu doain saya biasa seperti Ibu. Amin, amin, amin Bu. Pas jalan, iya ya, berarti saya orang hebat ini. Berarti saya ini orang yang baik ini. Sampai ibu itu minta doa loh sama saya. Gak minta doa sama ustaz, minta doa sama saya. Nah, bagaimana kalau kita sudah menjaga niat yang baik, tapi berubah di pertengahan kita akan melakukan amal ibadah tersebut? Jawabannya Habib Abdul Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah wal Imaniyah, beliau mengatakan kalau kita akan berbuat kebaikan, sudah menyiapkan niat dan hati ikhlas karena Allah, tiba-tiba berubah di pertengahan jalan, apa kata beliau, pesankan kepada kita, teruslah beramal, jangan berhenti. Karena merasa ada riya, karena niatnya berubah, jangan berhenti, tapi teruslah dengan amal kita, lanjutkan kita punya kebaikan sambil barengi dengan istighfar. Kata beliau, istighfar itulah yang akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Jadi jangan berhenti. Ada sebagian orang, kenapa nggak jadi ke masjid? Aduh Beb, tadi sempat riya di hati, daripada dosa nggak diterima, lebih baik di rumah aja lah sholatnya. Ada orang kayak gitu. Makanya penting belajar ilmu agama. Maka tatkala yang penting kita saat ini ingat, saya diperintah oleh Allah ibadah, sehingga apapun keadaannya ibadah nomor satu. Di pertengahan jalan kok tiba-tiba niat hati ini berubah, yuk kita perbaiki niatnya, jangan ditinggalkan. Karena ingat Allah perintahkan kita untuk ibadah. Sehingga rintangan apapun yang menghalangi kita untuk ibadah, maka harus kita lawan. Niat yang rusak, perbaiki niat. Barengi dengan istighfar. Istighfar itu yang akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Wa yasihu an yuqala, dan ada sebagian ulama mengatakan al-ikhlasu, ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li, mensucikan pekerjaan, an mulakhadatil khalqi, daripada pandangan manusia. Jadi sebagian mengatakan ikhlas itu adalah mensucikan pekerjaan kita daripada perhatian manusia. Artinya apa? Ya tadi itu. Kalau kita berbuat kebaikan, mau dilihat orang nggak dari atau tidak dilihat orang sama saja. Jadi mulai saat ini kita berusaha. Yuk kita berusaha. Mau orang lihat saya, tidak ngelihat saya, pokoknya saya tetap seperti ini. Kebaikan ya, bukan prinsip yang nggak jelas. Ada orang prinsipnya itu bikin pusing orang. Pokoknya kalau kipas angin dinyalakan, saya nggak mau ke majelis taklim. Astagfirullah. Ini bikin puyeng orang ini. Anak aja bisa nangis. Oh Beb, katanya orang kalau punya prinsip nggak boleh berubah. Iya, itu kalau prinsip yang baik. Kalau prinsip yang haram atau nyusahin orang ya harus diberubah. Karena hidup kita tidak sendiri, kecuali bapak ibu hidupnya di hutan belantara, nggak ada manusia, cuma sama orang, tapi namanya orang hutan, boleh. Tapi ini kita hidup sama orang manusia beneran ini. Sehingga kalau punya prinsip yang buat pusing orang, jangan diterapkan. Kalau untuk pribadi silakan, pribadi sendiri. Tapi kalau sudah kaitan sama orang tidak boleh. Contoh yang baik ini. Ada orang kalau sholat tuh bacaannya panjang, baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa.
Kenapa baca surat kok ibu, bapak kok panjang-panjang? Karena makin banyak kita membaca surat Ustadz, membaca ayat, pahalanya makin banyak. Hebat. Tapi waktu jadi imam jangan coba-coba. Karena sudah kaitan sama orang lain. Punya prinsip, kalau ada orang meludah, saya paling gak senang. Itu pribadi sendiri. Saya gak senang meludah di hadapan orang lain. Memang itu bukan sesuatu yang baik ya. Ada sebagian orang tuh kalau meludah tuh gak pakai ngeliat. Kiri kanannya ada orang, langsung ludah. Bahkan itu bisa jadi haram. Bukan hanya sesuatu yang makruh, bisa jadi haram, menyakiti hati orang. Makanya di antara kesunahan orang yang meludah itu apa? Hendaknya kalau sudah meludah dikubur ludahnya. Artinya bukan ambil pasir kemudian diuruk, enggak. Tapi cukup kita dengan sendal kita atau sepatu kita dikeset, ya, sehingga akhirnya terkubur, tidak kelihatan karena itu jorok, ya. Ini kesunahan yang sepele, cuma setiap hari sebetulnya kita bisa melakukannya, dapat pahala lewat ini. Jadi kalau meludah, satu, jangan di hadapan orang. Kedua, kalau sudah meludah hendaknya ditutup atau dikubur, ya. Itu kesunahan kita dalam meludah. Intaha, selesai. Wa wal qasdu fi hadzal bab, dan itulah tujuan adanya bab ini, yaitu ikhlas karena Allah. Sekarang bagaimana Beb kalau orang beribadah mengharapkan surga sama takut neraka? Ikhlas enggak itu? Kata para ulama kita, itu namanya ikhlas, cuma kadar keimanan orang berbeda dalam ikhlas. Jadi ikhlas itu ada kadar tingkatannya. Ada tiga tingkatan orang beribadah. Ini yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Imam Husain. Orang beribadah itu kata beliau ada 3 kriteria, 3 model. Yang pertama, ada orang beribadah itu seperti budak. Ibadah seperti budak. Siapa mereka? Orang yang beribadah karena takut neraka. Budak itu tidak akan bekerja kecuali nunggu dimarahin, disuruh dipecut baru dia mau kerja. Itu diperumpamakan kata beliau adalah orang yang beribadah karena takut neraka, seperti budak. Nggak mau kerja kecuali nunggu dipecut. Mau ibadah karena takut neraka. Nggak ibadah takut masuk neraka. Yang kedua, ada orang beribadah itu seperti pedagang. Apa itu? Rumus pedagang, tidak mau rugi. Kalau ada pedagang mau rugi, ya aneh sudah. Jualan aja harus ada untung, walaupun untungnya cuma 500 perak, harus ada untung. Siapa mereka? Mereka orang yang beribadah karena mengharapkan surga. Ibadah mengharapkan surga. Usia cuma 60-70 tahun tapi pengen masuk surga. Ibadah sedikit pengen masuk surga. Ibadahnya nggak maksimal pengen masuk surga. Ini hitung-hitungan yang nggak masuk akal. Itu pedagang. Yang ketiga, yang paling luar biasa, adalah orang yang beribadah karena berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Siapa itu? Adalah al-arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sangat dekat sama Allah, dia beribadah bukan karena mengharap surga atau takut neraka. Kenapa? Karena saya bersyukur kepada Allah. Allah beri saya mata, sekarang saya bisa melihat, ini gratis dari Allah. Saya bisa bernafas sampai detik ini gratis, saya bernafas kepada Allah. Sedang ada orang di rumah sakit, coba lihat, yang sesak nafas, tanyakan kepada dia, sehari berapa dia harus bayar rumah sakit? Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu? Itu sehari. Kita sekarang hidup sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Coba kalau suruh bayar sama Allah, berapa miliar? Berapa triliun? Nah, oleh karenanya itu macam-macam orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, bebas pertanyaannya. Tidak masih harus sesuai tema, apa saja pertanyaannya bebas. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Dari laki-laki, bapaknya ada? Ibu-ibu, ada yang mau nanya? Had, fadol. Mic-nya ada? Maksud. Ada mic-nya? Wireless atau panjang? Panjang cukup? Ini ada yang ibu-ibu.
Nyampe enggak? Ada yang wireless? Mic Bapak tadi wireless ya? Oh ini. Mungkin langsung aja. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Yang akhwat dulu lagi? Dua ada mana ya? Yang belakang juga boleh. Ada yang nanya? Kayaknya mic wirelessnya ada kemarin. Oh, ya. Nah. Ada lagi? Yang perempuan? Akhwat ada lagi? Yang bapak? Fadol. Silakan. Kalau bisa ke depan. Enggak pakai mic biar bisa didengar. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin, ketika kita talabul ilmi, di pertengahan talabul ilmi, orang tua kita telepon menyuruh kepada kita untuk beli sesuatu. Sikap kita harus gimana? Apakah tinggalkan talabul ilmi untuk memenuhi perintah orang tua, atau teruskan dulu sampai selesai talabul ilmi lalu memenuhi perintah orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dari bapak? Perempuan? Sudah? Macam ada? Tolong. Pertanyaannya, ketika ada bapak-bapak atau jamaah yang baca Al-Quran, ketika ditegur sama seorang pemuda yang sudah bisa baca Al-Quran, si bapak-bapak itu menyangka, saya udah S2, kamu tidak boleh sembarangan menulis saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada sepasang suami istri, istrinya bekerja di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu tidak boleh membeda-bedakan pasien. Tapi suami saya tidak menerima itu, padahal dia tahu sebelum nikah saya sebagai perawat. Bagaimana menyikapi suami seperti itu? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, ini kaidahnya dulu nih, biar ntar bisa disamakan kepada yang lainnya. Cari alasan untuk kita bisa meninggalkan dosa, jangan cari alasan agar kita tetap berbuat dosa. Dipahami dulu ya. Jadi ntar tinggal dikiaskan. Arti dikiaskan itu disamakan. Cari alasan untuk meninggalkan dosa, jangan cari alasan untuk tetap berbuat dosa. Baik, ini paham ya? Sudah? Nah, kemudian yang namanya laki perempuan berbicara berduaan saja tidak boleh. Kalaupun ada hajat tetap tidak diperbolehkan. Harus ada orang yang lainnya. Kenapa? Tuhmah. Bisa menyangka orang, fitnah di dalamnya. Guru ngaji atau mengajar ilmu agama cuma satu ustaznya, perempuan satu, itu hukumnya haram, tidak boleh. Seorang imam laki-laki satu, jamaahnya cuma satu perempuan, dalam hukum fikih sah sholatnya, tapi haram, mendapatkan dosa. Apalagi sampai boncengan, itu tentu tidak diperbolehkan. Baik, tapi doruroh. Baik, sekarang kita masuk kepada doruroh. Doruroh itu
kejadian yang tidak disangka-sangka. Kalau sering bukan doruro, langganan namanya. Ya. Doruro, Beb. Doruro. Iya, Beb, doruro. Ini saya nggak bisa lagi, Pak. Cuma sering enggak kayak gini? Ya setiap ada kegiatan relawan ya saya sering boncengan. Tapi kan doruro. Doruro itu sesaat-sesaat. Kalau sering namanya langganan. Sehingga ingat kaidahnya tadi. Ya. Cari alasan untuk meninggalkan dosa, jangan cari alasan untuk tetap berbuat dosa. Bagaimana setelahnya? Kasih tahu dong sama ketuanya. Jadi khusus untuk yang mengantarkan ini dibuat laki-laki saja. Tinggal dibagi tugasnya, perempuan bagian pengumpulan, yang bagian mendistribusikan, mengirim laki-laki, selesai. Dan yang perempuan jangan ganjen. Beb, tapi kan saya pengen lihat tempatnya itu kayak apa. Entar kalau ada mobil baru. Ya. Beb, tapi saya sama teman perempuan saya mau naik motor, jangan. Nah, apalagi di tempat-tempat kayak gitu kan kadang-kadang rawan, ya. Nah, sehingga tetap itu kalau doruro sesaat, tetap kita harus yakin ini salah. Jadi yang namanya doruro tuh jangan jadi alasan loh ya. Ada orang selalu, oh ini doruro nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, tetap dosa itu. Jadi jangan akhirnya kita doruro nggak apa-apa, tetap dosa, cuma itu dosanya tidak sempurna sebagaimana orang yang melakukannya. Agar apa? Agar kita tetap mengaku salah, agar tidak terulang lagi. Sehingga setelah itu cari cara, sampaikan dong ke ketuanya itu. Ini bagaimana ntar besok-besok kalau ada acara, ntar yang mendistribusikan adalah seorang laki-laki. Saya kemarin juga baru dari Medan. Saya juga diundang sama salah satu organisasi yang dia itu mengurusi apa itu erosi Gunung Sinabung, ya Sinabung ya, Gunung Sinabung itu, yang orangnya di sana hampir mandi saja sulit dapatkan air, wudhu aja biasanya cuma nunggu air hujan, saking parahnya di sana itu. Dan itu pun tetap Al-Fakir menekankan ikhtilat nggak boleh ada. Bahkan Al-Fakir waktu buat kajian dengan beliau-beliau, Beb ini sore nggak ada kegiatan, kumpulkan semua relawan El Tauhid, kumpul kepada Al-Fakir. Perempuannya Al-Fakir bisa, laki-lakinya bisa, Al-Fakir di tengah. Kenapa? Kita ini berjuang pengen cari surga. Jangan sampai ini cari surga ternyata tujuan akhirnya neraka, kan nyesek gitu. Saya relawan kebaikan, bantu orang, tapi isinya dosa maksiat semuanya. Makanya Al-Fakir ingatkan, siapapun yang tergabung dalam salah satu relawan, ingat yang namanya norma-norma syariat dijunjung tinggi di dalamnya. Khususnya Anda yang sebagai ketuanya. Tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sampai terjadi ikhtilat, mereka dosa, Anda sebagai ketuanya nerakanya paling pertama daripada mereka. Nah, bisa dipahami ya? Kemudian bagaimana kalau kita sedang hadir majelis taklim mencari ilmu agama, ditelepon orang tua untuk diperintahkan untuk membeli sesuatu, ya wajib kita melaksanakan perintah orang tua. Karena perkara yang diperintahkan orang tua yang mubah, ucapan yang mubah, perintah yang mubah itu menjadi wajib bagi seorang anak. Kecuali yang haram tidak boleh kita mengikutinya. Sehingga di sini perlu difahami, kita ibadah ini karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kalau orang ini ibadah karena hawa nafsu, udah antar aja lah. Sebentar lagi selesai. Orang tuamu nyuruh langsung berangkat. Sholat sunnah dipanggil orang tua sudah diingatkan subhanallah tetap nggak dengar, batalkan sholatmu, langsung ngadep orang tua. Kalau sholat wajib nggak boleh dibatalkan, tinggal kita keraskan terus. Imam Junaid di zaman tabi'in dulu, ada namanya Imam Junaid, dia ahli ibadah, orang luar biasa, seorang wali Allah. Waktu dia sholat di rumahnya, dipanggil ibunya nggak jawab, nggak mengeraskan juga. Ibunya merasa sakit hati, berdoa, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa Junaid kecuali engkau berikan fitnah yang besar kepada dirinya. Doa seorang ibu. Junaid di luar rumahnya punya tempat khusus, kalau istilah sekarang namanya musola, tempat ibadah khusus. Tatkala sholat di sana, mau menuju ke tempat ibadahnya, dicegat dengan seorang perempuan yang menjual dirinya, menawarkan untuk berhubungan dengannya, berzina. Junaid melarang, tidak mau. Dipaksa, dibujuk, tidak mau. Padahal perempuannya cantik luar biasa, tidak mau. Si perempuan merasa sakit hati, akhirnya dia ketemu pengembala kambing, dia berzina. Sampai dari zinanya itu dia punya anak. Setelah melahirkan, setahun kemudian
dia kumpulkan warga di tempat Juret. Si perempuan ini berteriak, ini adalah anaknya Juret. Juret itu munafik. Juret katanya ibadah, orang soleh, bohong semuanya. Ini saya punya anak karena hubungan dengan Juret. Semua orang terpancing. Kemudian tempat ibadahnya Juret didatangi, Juretnya tidak ada, dihancurkan tempat ibadahnya. Kemudian setelah itu Juret datang, kaget tempat ibadahnya sudah dihancurkan, warga menangkap dia. Kala akan dipukul, kemudian dia mengatakan, ada apa? Ini ada perempuan mengaku dia punya anak dari dirimu. Oh, saya nggak kenal dengan dia. Akhirnya Juret tetap dipaksa. Akhirnya Juret mengatakan, berikan aku izin sholat 2 rakaat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat selesai, sholat sunnah. Juret berdoa, ya Allah, tolong buktikan kekuasaanmu kepada diriku bahwasanya aku bukan yang berzina dengan seorang perempuan tersebut. Itu anak bukan anakku. Juret datang, kemudian Juret akhirnya berkata kepada bayi itu, wahai bayi, dengan izin Allah berkatalah engkau siapa sungguhnya ayahmu. Dengan izin Allah itu bayi berucap. Setelah berbicara, akhirnya itu bayi mengatakan, aku bukan anaknya Juret, tapi aku adalah anak pengembala kambing yang ada di luar sana. Dipanggil itu pengembala kambing, dihadirkan, ternyata dia mengaku, memang iya, saya pernah berzina dengan perempuan ini. Seorang soleh, seorang wali Allah, ahli ibadah, tatkala dia lebih mengutamakan sholat sunnahnya dan berdoa itu ibu, menjadi malapetaka yang besar bagi dirinya. Sehingga kalau ibu sudah nyuruh, tutup semuanya, dan Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Habib Ali Habsyi yang tadi kita baca sebentar maulidnya, Maulid Syamsul Duror, itu beliau seorang wali Allah, kalau tidak salah wali kutub di zamannya, orang alim. Beliau termasuk orang paling kaya di zamannya. Saking kaya Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Syamsul Duror, beliau itu memberi makan, menjamin 6 desa kalau tidak salah. 6 desa semuanya yang menjamin hidup orang yang di sana itu beliau. Apa resepnya? Beliau selalu memuliakan orang tuanya. Ayahnya khususnya ibunya dimuliakan luar biasa. Sampai ibu ayahnya itu dibuatkan rumah di samping rumahnya. Setiap beliau akan keluar rumah mau ngisi pengajian, mau mengajar, berdakwah, dicium tangan ayah dan ibunya, kemudian dicium kakinya dan minta doa. Karena bagaimana beliau memuliakan orang tuanya, Allah muliakan beliau. Sampai seorang ulama kita mengatakan, kalau kita menjadikan orang tua kita raja, Allah akan jadikan kita di dunia raja daripada segala macam raja. Tapi kebalikannya, kalau kita nyakiti orang tua kita, berbuat doling kepadanya, disuruh acuh. Sudah tahu orang tua kita sakit, harusnya kita pijetin, harusnya kita bantu, harusnya kita memberi, malah kita sok tidak ingin tahu, maka jangan salahkan, Allah akan cabut satu persatu nikmat yang diberikan kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana kalau ada seorang ditegur, kemudian dia tidak terima? Maka itu artinya orang itu punya sifat sombong. Mau itu ustadz, kiai, ulama, pejabat, siapapun. Mau itu S2, S3, S4, S5, ditegur harus menerima. Kenapa? Karena sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang. Itu sombong. Sehingga orang yang sombong, kata Nabi, tidak ada tempat yang pantas baginya kecuali neraka. 1 biji darah, artinya kecil saja kita punya kesombongan, dijamin sama Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Sehingga tatkala kita diingatkan orang, jangan pandang wajah orangnya, jangan Anda lihat siapa dia, ingat dia berbicara kepada saya, mengingatkan saya untuk kebaikan saya. Titik. Jadi nggak usah lihat ini orang di bawah umurnya saya, ini orang nggak pernah mengucap, cuma bisa ngomong tapi nggak pernah mengamalkan. Ini orang ahli maksiat, tidak usah. Pokoknya ingat tujuan orang itu berkata untuk kebaikan saya. Undur maqal wala tandur man qal. Lihat apa yang diucapkan, bukan lihat siapa yang mengucapkan. Dan ingat, orang mengucapkan kebaikan kepada kita karena cinta. Makanya kata para ulama, sahabat sejati yang sesungguhnya adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita waktu kita sedang lupa dan lalai kepada Allah. Ini sahabat sejati. Ini yang dijamin sama Nabi bakal dapat naungan khusus di padang mahsyar. Yang saling mencintai karena Allah. Apa bentuk saling mencintai karena Allah? Saling mengingatkan kebaikan. Temannya salah diingatkan. Bahkan sahabat sejati di atas sahabat sejati adalah orang yang selalu mengingatkan kita. Kita nggak pernah mendengarkannya, kita selalu menentangnya, kita selalu mengejeknya, tapi dia selalu cari cara bagaimana kita menjadi baik. Ini luar biasa. Ada kan mungkin kita punya teman yang nggak pernah bosan mengingatkan kita. Walaupun kita acuh dengannya, walaupun kita tidak peduli, dia tetap berusaha.
Ini teman yang harus kita pegang. Tapi ingat, sesama jenis. Kalau ingetin perempuan, udah ndak usah so alim-aliman lah. Di sini syaitonnya banyak. Jam 3 pura-pura ngingetin akhwat, ukhti fillah. Saya mengingatkan kamu karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Jangan lupa bangun, sholat 2 rakaat, pret semua itu. Gak usah aneh-aneh sih. Karena Allah sudah tekankan, hati-hati. Gangguan daripada syaitan, iblis doif. Allah firman dalam Al-Quran, doif, lemah. Tapi gangguan seorang perempuan azim, besar. Makanya jangan sok-sokan lah ngingetin perempuan. Sudah, biar perempuan sama perempuan aja. Atau sama ustadzanya, atau sama ustadz kiai ulang. Udah, kita gak usah sok-sokan lah. Saya punya guru Habib Segaf Mbah Harun, yang insya Allah tanggal 31 Maret akan ngisi acara di Masjid Al-Faqih. Tadi akhir kita sampaikan. Itu beliau waktu Al-Faqih masih ada di Dalwa, kalau tidak salah kelas berapa waktu itu? Awal sanawiyah, kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu. Beliau mengingatkan, awas, yang pengen diaku sebagai muridnya Abu Yabi Hasan Mbah Harun, yang punya Facebook, hapus Facebooknya semuanya. Teman-teman toleh-tolehan semua. Gimana nih Facebook kamu gimana? Facebook kamu gimana? Itu daripada saya di akhirat tidak diaku muridnya Abu Hasan, lebih baik saya hapus. Beliau tegaskan lagi, kalau ada di antara kalian yang alasannya berdakwah, punya Facebook untuk mensiarkan agama, men-share ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, perkataan ulama, pengumuman majelis-majelis alim, bagus, tapi jujur dalam diri kita. Berapa kali kita menge-share kebaikan itu semuanya, dan berapa kali kita melihat akun atau media sosial daripada seorang perempuan yang bukan mahramnya kita. Ayo. Akhirnya makin nunduk. Tadi kita toleh-tolehan, setelah bilang itu makin nunduk lagi kepalanya. Gak bisa naik lagi. Ya. Jadi intinya kalau kita nggak mampu, nggak bisa, lebih baik tidak usah punya media sosial. Tapi kalau seandainya bisa, mampu, nggak aneh-aneh untuk menyebarkan betul-betul kebaikan, maka tidak menjadi masalah, dan itu kebaikan untuk kita. Nah, kemudian suami istri tidak boleh. Ya. Ada seorang laki-laki perempuan menikah, si murid sudah bilang, bang, saya ini seorang perawat ya, sehingga saya ini ntar ada juga berurusan dengan seorang laki yang bukan mahramnya. Kemudian dia menikah. Kemudian setelah menikah suaminya mengingatkan, maka di sini seorang perempuan harus ingat, tatkala Anda belum menikah, kewajiban Anda nomor 1 taat sama orang tua, tapi setelah Anda menikah nomor 1 sama suami. Bahkan dalam kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrah karya Abu Ya Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, kalau seorang perempuan keluar rumah nggak pakai izin, tidak dapat izin dari suaminya, Allah dan malaikatnya melaknat mereka. Sehingga kalau ini perempuan mati meninggal di luar, itu meninggalnya su'ul khotimah. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ustadzah, walaupun dia punya majelis, punya pesantren, suaminya melarang dia tetap keluar, haram hukumnya. Meninggal matinya su'ul khotimah. Bahkan saking luar biasanya, ada sahabat Mu'adh bin Jabal. Sahabat Mu'adh bin Jabal pulang dari negeri Syam, datang bertemu Rasul, langsung sujud di hadapan Nabi, sujud sebagaimana sujud sholat. Kata Nabi, jangan kau sujud, sujud hanya kepada Allah. Apa kata sahabat Mu'adh bin Jabal? Demi Allah wahai Rasulullah, saya kemarin ke Syam, saya lihat orang-orang yang ada di Syam, mereka menyembah kepada raja-raja mereka dan kepada pendeta-pendeta mereka. Lalu bagaimana aku tidak lebih pantas lagi untuk menyembah daripada engkau wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Jawabannya, wahai Mu'adh bin Jabal, kalau Allah izinkan saya, seseorang boleh sujud kepada seorang yang lainnya, aku perintahkan para istri untuk sujud kepada para suaminya. Saking apa? Saking seorang istri harus paham surga Anda kepada suami. Bahkan istri puasa sunnah tidak dapat izin dari suaminya, haram puasanya. Dan suami berhak untuk membatalkan daripada puasa istrinya tersebut. Saking apa? Besarnya kedudukan makomnya para suami. Artinya apa? Wahai para istri, ingat surgamu terletak pada suamimu. Sampai ulama kita mengatakan, kalau sudah suamimu di rumah, enggak usah ngurusin sholat sunnah, enggak usah megang tasbih, nggak usah megang Quran. Entar kalau suamimu kerja, baru perbanyak sholat sunnah, perbanyak dzikir, tasbih, silakan. Tapi kalau sudah suamimu di rumah, fokus ngurus suami. Bagaimana caranya? Pandang suamimu sebagai surga. Sehingga maksimal ngurus suami. Karena ada model. Nah, udah nanti kadang-kadang juga
istrinya tuh punya ilmu agama, anggaplah seorang ustadzah. Suaminya bukan ustadz, tapi istrinya ustadzah. Suaminya pulang dari kerja nggak disambut. Ini istri durhaka semua, istri masuk neraka cuma belum mati aja itu. Apa kata Nabi? Waktu Nabi ditanya istri yang soleha itu istri yang seperti apa? Kata Nabi, istri yang soleha itu ada 2 kriteria. Yang pertama, suaminya kalau melihat senang. Sehingga ada para istri pikirin, bagaimana suami saya kalau melihat saya senang, bukan enak. Yang kedua kata Nabi, istri yang soleha itu kalau suaminya pergi hatinya tenang, nggak was-was, nggak sampai nyewa satpam untuk menjaga rumahnya. Ya, sehingga nggak kecantikanmu hanya untuk suamimu. Sehingga kalau Anda bisa paesan, dandan, kalau hadir acara akekah, nikahan, walimatul urus sama suami harus lebih wajib lagi berdandan. Kalau mau hadir acara nikahan ya bedak 3 kilo dipakai semuanya. Emas cincin 30 kg dipakai semuanya. Minyak wangi yang baunya bikin pusing laki-laki dipakai juga. Kalau sudah suaminya datang, bajunya daster yang penuh dengan tambalan, minyak wanginya merek jelantah, gimana suaminya betah? Makanya jangan heran bu, wahai para istri, kalau suami kita kalau pulang ke rumah cuma 1 jam 2 jam, selebihnya nongkrong di pos kampling. Lebih senang nongkrong di luar rumah. Evaluasi, jangan-jangan memang kita ini belum termasuk istri yang soleha, yang suami kalau melihat kita senang. Pikirin, bagaimana suami saya senang. Suami pulang jam berapa? Jam 5. Jam 4 tuh sudah siap-siap, dandan, pakai lipstik, apa semuanya, pakai baju khusus, minyak wangi khusus, sehingga suami setiap pulang ke rumah tuh senangnya minta ampun, bahkan nggak mau keluar rumah sudah. Itu yang dibiarkan. Kenapa? Kata Nabi, kalau seorang istri meninggal dunia suaminya ridho, Allah akan langsung masukkan dia ke surga tanpa dihisap lagi, nggak usah pakai dihisap. Maka caranya bagaimana? Pandang suamimu sebagai surga. Lalu bagaimana? Seorang itu wajib nurut. Ya, apalagi seorang perempuan, sama kayak tadi itu. Pertanyaan pertama, dia tidak boleh beb dororo itu sekali. Kalau sering-sering namanya langganan. Harus ya, tidak boleh. Harus kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jangan lupa ya, sebarkan ya, beritahu kepada yang lainnya setiap ahad kedua ba'da salat asar di masjid kita Al-Qasasi ada kajian rutin dengan Al-Fakir membaca kitab Risalatul Mudzakarah karya Habib Abdullah bin Ali bin Haddad, dan ntar acaranya ba'da asar dan ditutup dengan sesi tanya jawab, sehingga Bapak Ibu boleh bertanya, dan juga di media sosial. Bagi para akhwat atau ibu-ibu atau bapak-bapak, para pemuda yang pengen bergabung, kita punya grup yang khusus tanya jawab, dan akan ada info dari kajian Al-Fakir kata-kata mutiara, video motivasi 201 menit setiap hari insya Allah. Cuma hari-hari ini banyak udurnya Al-Fakir. Yang pengen bergabung, yang perempuan datang ke istrinya Kang Suhud ya. Coba istrinya Kang Suhud angkat tangan. Hah? Oh, udah ada. Siapa nih? Jangan tuh. Yang pengen bergabung, antar catat aja nomornya. Saya minta tolong. Siapa? Yang bawa buku. Relawan ada? Yang nanya relawan. Relawan bawa buku. Bawa buku enggak? Hah? Oh, bawa HP. Ada yang bawa buku? Enggak. Bawa buku? Ini aja nih. Bawa buku? Nah. Yang pengen perempuan bergabung di grup WA khusus tanya jawab Sumedang masjid apa? Kosasi bertanya, entar gabung ke beliau. Ini yang di tengah, ya, yang depan, yang pakai cadar, ya, entar datang ke beliau. Catat nomornya saya, nggak usah pakai nama, ribet. Nomornya aja, tapi nomor WA, bukan nomor telepon. Nggak dimasukin dah, ya. Nomor WA, datang ke beliau ya, semuanya ya. Nah, yang laki-laki yang pengen bergabung datang ke Kang Suhud, ya. Yang depan ini, ya, angkat tangan boleh maksud? Ayo, biar kelihatan, ya. Datang kepada, insya Allah grupnya manfaat karena khusus untuk tanya jawab. Insya Allah nggak ada yang nge-share aneh-aneh, nggak ada, ya. Ini grup khusus tanya jawab. Jadi setiap hari insya Allah dapat ilmu banyak. Ada fikih, ada tauhid, akidah, tasawuf, akhlak. Bahkan mungkin ada yang tanya bahasa Arab, nahwu, sorok, macam-macamnya. Masalah rumah tangga, masalah yang kejadian terkini, insya Allah akan dijawab pakai voice.
Sehingga nanti insya Allah bisa panjang lebar. Sehingga insya Allah setiap hari banyak manfaatnya. Ya, ada ntar banyak macam-macam. Nah, dan juga kalau ingin ikut kajian Al-Fajr bisa lihat di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. Seperti sekarang kita live di Facebook, Instagram. Dan ntar insya Allah akan diupload ulang di YouTube. Namanya Habib Novel Al-Attas. Bukan kajian ya. Pokoknya Habib spasi Novel N-O apa ini? V apa? V-E-L spasi A-L spasi A-T-H-O-S. Pokoknya entar yang jelas ada mukanya saya, ya. Kalau yang ada di situ mukanya Kang Suhud, berarti bukan itu. Mukanya saya, ya. Ntar silakan diikuti. Kemudian ntar ada kajian khusus tanya jawab. Insya Allah setiap hari ada tanya jawab. Di Facebook insya Allah jam 2 siang, di Instagram insya Allah 4:30 sore. Kemudian ada kajian ngopi kita hampir setiap malam, ya, setiap jam 8:30 ngopi ngobrol perkara iman khusus anak-anak muda. Baik, mungkin itu saja. Sama jangan lupa, entar Kang Suhud, ya, pokoknya tanggung jawab sama Haji Sobari. Saya setiap sebulan sekali datang ke Sumedang. Ingat Pak Bu, sebulan sekali saya istiqomahkan insya Allah kalau tidak sakit, ya. Kalau sakitnya cuma enteng masih bisa jalan, apa? Kecuali sakit, nggak bisa bergerak, mau balik. Saya baru nggak datang. Selama masih enteng-enteng saya datang. Saya sekarang tinggal bukan di Cirebon, Pak Bu. Saya tinggal di Kuningan, daerah Windu Haji. Dari tempat saya ke sini hampir 3,5 jam. Itu kalau nggak macet. Kalau macet, wallahu alam. Sehingga saya usahakan sebulan sekali. Jadi kalau tanggal 31 Maret ini separuh ancaman, bukan ancaman ya. Separuh aja. Tanggal 31 Maret, tolong dihindari Bapak Ibu semuanya. Tanggal 31 Maret, insya Allah Majelis Al-Fajr akan mengadakan acara milad yang pertama, ulang tahun yang pertama. Tapi nggak ada lagu happy-happy, nggak ada. Kemudian niup lilin, nggak ada. Ya, tanggal 31 Maret, Rebo malam Kemis, ya, itu akan mengadakan acara milad di Masjid Muawanah. Ya, pokoknya entar Bapak Ibu, ya, usahakan datang. Entar dikoordinir sama Kang Suhud. Mau pakai mobil elek atau pakai masjid, apa pakai bis, entar dikoordinatori sama beliau, ya. Tanggal 31 Maret, tolong ditandain HP-nya. Entar di rumah kalendernya diingetin 31 Maret. Hah? Gimana? Belum. Puasa 14 April kurang lebih. Ya. 31 Maret, Rebo malam Kamis, yang akan mengisi guru Al-Fajr itu Dr. Al-Habib Segaf bin Abu Yahya Hasan Baharun. Teman dekatnya Bu Yahya waktu Bu Yahya belajar di tempat beliau di Dalwa. Jadi ntar silakan datang ke sana. Ya, Rebo malam Kamis 31 Maret. Acaranya ba'dal Isya. Jadi ntar Kang Suhud tinggal diatur, ya. Kira-kira datang ke sana itu kalau bisa itu jangan terlalu mepet ke acara biar ntar ibu-ibunya bawanya bisa di depan. Dan juga jangan terlalu duluan. Takut ntar bingung juga. Datangnya habis subuh. Misalnya jam berapa? Jadi mungkin berangkatnya habis jam 2-an mungkin ya. Jam 2-an atau habis zuhur. Insya Allah masjidnya besar. Ibu bapak nggak usah khawatir, khususnya ibu-ibu ya. Yang mau kencing ke WC itu kamar mandinya banyak, masjidnya besar. Dan itu di pinggir jalan. Jadi kalau mau nyemil-nyemil dulu sebelum acara boleh. Ada banyak. Tapi bayar nyemilnya, bukan saya yang bayar. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fajr sampaikan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslim wa Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa Muhammad. Allahumma ansur wa Muhammad. Allahumma farij wa Muhammad. Allahumma jibur wa Muhammad. Allahumma tsabbit umatana liman ya Allah. Allahumma tsabbit umat Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit umat Muhammad liman ya Allah ya dal jalal wal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqomah hadir majelis taklim ya Allah. Muliakan kami untuk meninggal husnul khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah,
Mudahkan kami untuk selalu rindu hadir di majelis-majelis seperti ini ya Allah. Dan mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu dari apa yang kami dengar ya Allah. Dan mudahkan kami untuk menyebarkan ilmu yang kami dengar ya Allah. Jadikan kami juru dakwah kekasihmu Nabi Muhammad dengan menyebarkan info-info kebaikan, dengan mengajak orang untuk datang ke tempat-tempat mulia seperti ini ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semuanya keluarga yang sakinah wa warahmah. Berikan kepada kami daripada keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, rezeki yang halal penuh dengan berkah ya Allah. Abadikan amal kami ikhlas karenamu ya Allah. Jangan sampai di dunia kami capek dengan amal ibadah, ternyata di akhirat tidak ada pahalanya ya Allah. Gara-gara kami beramal di dunia tidak ikhlas karenamu ya Allah. Maka jadikan semua amal ibadah kami ya Allah Engkau terima, dan kelak di akhirat masukkan kami ke surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini ya Allah punya hajat, punya keinginan, punya doa banyak sekali ya Allah. Maka jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan doa kami, harapan kami, hajat kami, keinginan kami, semuanya Engkau kabulkan ya Allah. Khususnya ya Allah setelah panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, cabut nyawa kami semua dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dengan iman ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jaga negara Indonesia ini daripada musibah ya Allah. Jaga negara kami Indonesia ini daripada bencana ya Allah, daripada bala, daripada virus ya Allah. Khususnya ya Allah para ustadz kiai dan ulama kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kalau ada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kami Indonesia ini ya Allah, berikan mereka hidayah serta taufikmu ya Allah, atau Engkau hilangkan, lenyapkan mereka dari negara kami Indonesia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi minta waktunya 10 detik bagi ibu-ibu, silakan datang ke beliau, mencatatkan, sebut aja nomornya ntar dicatat. Yang bapak-bapak 10 detik aja datang ke Kang Suhud, kasih nomor WA-nya, sehingga antar malam hari ini akan digabungkan, sehingga antar mulai besok bisa belajar ilmu agama setiap harinya. Itu saja yang bisa bagi sampaikan. Sama jangan lupa 31 Maret badal Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.